Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha? Masih semangat ya? Kita kembali lagi belajar tema 5H subtema 3 pembelajaran 1. Sebelum belajar seperti biasa jangan lupa berdoa ya. Oke, kita lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Yang kedua, mengidentifikasi informasi penting dalam teks non-fiksi. Nah, pembahasan pertama yaitu usaha pelestarian lingkungan. Nah, kalian boleh lihat gambar yang di samping ini. Gambar ini apakah kira-kira layak untuk mencuci muka dan aktivitas lainnya? Iya, kalian bisa menuliskan sesuatu yang apa sih yang seharusnya mereka lakukan ini. Layak tidak ini airnya digunakan untuk beraktivitas ya. Kita lihat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Apa saja yang kamu lakukan mulai dari bangun tidur hingga tiba di sekolah? Adakah aktivitas yang menggunakan air? Bagaimana pengaruh kualitas air terhadap kehidupanmu? Makhluk hidup memanfaatkan air untuk minum dan aktivitas lainnya. Keberadaan air menjadikan bumi satu-satunya planet di tata surya yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Jadi air ini sangat penting bagi makhluk hidup yang ada di bumi ini ya. Adapun air dapat dikatakan bersih jika memenuhi kualitas tertentu. Kualitas air adalah kondisi air berdasarkan ciri-ciri fisik, kimia, dan biologi. Kualitas air dijadikan standar kondisi bersih dan sehatnya ekosistem dan kesehatan manusia. Kualitas air yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, air tidak berasa. Yang kedua, air tidak berbau. Yang ketiga, air tidak keruh atau bening. Yang keempat, memiliki tingkat keasaman yang normal. Persyaratan air untuk diminum, mencuci dan merawat tanaman berbeda-beda. Air untuk konsumsi baik diminum maupun memasak tidak boleh berwarna, berasa, dan berbau. Untuk mencuci lebih baik digunakan air yang tidak sadah. Air sadah adalah air yang mengandung kalsium dan magnesium. Air sadah yang bercampur dengan sebuah sabun atau deterjen kurang menghasilkan busa untuk mengangkat kotoran, namun menghasilkan noda sampah sabun sehingga menyebabkan warna kusam pada pakaian. Ciri kesadahan air terlihat pada keberadaan kerak kapur berwarna putih di keran, pipa air, atau di dasar cerek. Untuk menyiram tanaman sebaiknya digunakan air yang tidak mengandung zat kimia berbahaya bagi tanaman seperti sabun dan deterjen. Untuk menghemat air, tanaman dapat disiram menggunakan air bekas mencuci bahan makanan atau tadahan air hujan. Nah, bagaimana kualitas air dipakai di sekolah atau di rumah kalian? Apakah menurut kalian air yang kalian gunakan sudah memenuhi persyaratan air yang aman untuk diminum, dipakai mencuci, atau merawat tanaman? Ayo lakukan kegiatan pengambilan sampel air dari lingkungan rumah kalian dan tuliskan pengamatan kalian di tabel nanti ya. Tabel di terakhir itu ada tugas untuk kalian. Nah, mengidentifikasi informasi penting dalam teks non-fiksi. Air sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. Dari manakah manusia memperoleh air? Bacalah teks berikut. Nah, kalian bisa membaca ini sumber air. Di halaman 83, manusia memperoleh air dari sumber air. Sumber air yang terdapat di bumi berasal dari berbagai tempat. Secara umum,
terdapat 5 macam sumber air, antara lain air laut, air permukaan, air tanah, mata air, dan air hujan. Kenapa kan sungai dari udara? Sungai merupakan salah satu contoh sumber air permukaan. Nah, kalian bisa lanjutkan membacanya ya. Di situ akan ada penjelasan mata air itu apa, air tanah itu apa. Oke. Kita lanjut, informasi penting apa yang kalian dapat dari teks tadi. Informasi penting dapat diuraikan menggunakan peta pikiran ya. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian mencari sampel tabel hasil pengamatan kualitas air di lingkungan rumah. Nah, di lingkungan rumah, tanggal kalian mengambil sampel itu tanggal berapa, tuliskan. Nama sampelnya itu apa? Lokasi pengambilan sampel di mana? Nama sampelnya air minum kah atau air apa ya? Kemudian ciri-cirinya, warnanya seperti apa? Misalkan warnanya bening, rasanya tidak berasa, berarti tulis tidak berasa, bau tidak berbau. Endapannya apa? Normal atau tidak. Oke? Semangat untuk hari ini, semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.